kita di sini bersama Halda, Arafa, Maxim. Ya. Singkat, padat, dan jelas. Awalnya mau terbang ke Prancis, mau apprentissage, jadi perhotelan. Cuman bapak bilang kayak, enggak ke Prancis, kamu ke Indonesia aja, coba kerja syuting ya, kamu syuting aja. Jadi aku malah di-push sama bapak aku. Kenapa nggak mau ke Prancis, kan maksudnya kayak pasti UMR-nya lebih gede gak sih? Iya. Oh ya, tapi pajaknya juga lebih gede. Iya, tapi kan Jauh lebih gede. orang Prancis bisa liburan ke Indonesia, orang Indonesia susah banget liburan ke Prancis. Iya. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada podcast Ada. Ada podcast energi bersama Maxim Bosua. Maxim, butuh waritier. Asal. Iya. Apa? Kayak mana sih bang ngomongnya botier? Bucie. Tapi bener kok itu lebih enakan kayak gitu malah butuh warna lebre. Butier. Maxim Bucie. Butier. Bucie. Ya. Oh bucie. Bucie. Ya. Bucie. Kalau misalnya aku ngomong bahasa Prancis, je m'appelle Maxime Bucie. Apa Lebih tuh gitu. artinya? Oh, nama aku Maxime Bucie. Oh, Bucie. Bucie, ya Bucie. Ya. Bucie. Tulisannya Boutier. IR ya, sama Butie. double T, 2 T. Oh. IER. Jadi kalau bahasa Prancis itu IER itu jadi IE. Jadi E. ER itu R. ER itu E. Kalau E sendiri jadi E. Ya, complicated. Oke. Oh, Aku bisa ada nadanya u. Gitu. E. Kalau E sendiri itu jadinya E. Misalkan teteh. Tutu. 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 Berarti kalau eau de parfum itu dari Perancis juga ya? Iya, eau de parfum. Eau de parfum. Ya, Udah eau. toilet. Parfum. Toilette. Oh, toilet. Toilette. Toilet. Ya. Eau de parfum, toilette. Kenapa dibilangnya toilet? Toilet. Jadi I don't know ya. Aku nggak tahu kenapa mereka bikin something so yang kayak ribet banget tapi OI itu jadi OA. Berarti toilet. Tua. Toilet. 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 Susah ya? Susah. Iya ya. Berarti kalau huruf vokal Prancis tuh A dibacanya? Oh, A masih ya. A. E itu I, O, U jadi U. U. Soalnya Kuku. kuku jadi kuku. Kuku. Which is in French itu agak bad word. Oh, jelek gitu. Iya, kuku ya. Jorok apa kasar? Enggak juga sih. Enggak, it's just bottom. Oh, Kuku ya. Aglio-olio berarti apa sebenarnya dibacanya? Itu sih Itali, but kita ngomongnya Aglio. aglio e olio. Aglio e olio. Seharusnya gitu. Aglio. Dan mereka kayaknya beda lagi deh. Pakai Aglio-olio. Aglio e olio. Aglio, olio. Aglio e olio. Aglio, Olio. E olio. olio. Ya. Aglio, olio. Ya, soalnya aglio olio. Aglio itu apa namanya? Bawang putih dan oil. Jadi E itu dan sebenarnya. Oh. It's just bawang putih dan oil. Kalau nggak Makanya pakai aglio. E-nya berarti nggak apa-apa lah ya kan? Ya jadi bawang Putih. bawang oil. Iya. Oh, berarti Bawang sekarang putih oil. kita di sini bersama Halda, Arafa, Maxim. Ya. Singkat, padat, dan jelas. Aneh dari banget. kita. Itu berarti dan. Ya. E. Itu dan. Kalau Berarti di gini Itali E sendiri jadi dan. Nanti aku bawain deh, bawa papan tulis. E di Itali. Pantesan dia tuh kayak ada terus koma gini. Ya. Terus kayak Tapi karena itu bahasa Itali. Kalau Itali memang E-nya sendirian. Kalau E Prancis itu E sama T. Oh, E, ya, E. kok X sih Ya. T kan pakai T. Jadi Dah. E. E. Terus ada EST, which is E juga. Oh, iya. ST jadi Susah banget. Ya. Tapi beda ini. ET itu dan saya EST itu ada arti yang beda lagi, E-nya beda lagi. Aku lupa lagi sekarang karena kita ngomongin apa ya? Lupa deh, pokoknya ada beda lah artinya. Untung kita nggak bahasanya bukan bahasa Perancis ya, maksudnya bahasa Inggris gitu, bahasa Ya, Inggris universalnya masih, gitu. Ya, Inggris masih lebih simpel lah. Soalnya kan itu yang benar universal kan. Jadi Iya. orang Tapi bisa kalau bahasa udah Inggris. lahir di sana udah bisa ya bang ya?
Aku malah bahasa Indonesia duluan. Oh iya. Aku bahasa pertama itu Indonesia, terus ke Bali. Bali ada sekolah Prancis internasional. Bali kan Indonesia. Betul. Masa Bali bocah mana tuh? Ada di Singapura dia emang. Gitu. Kamu tuh lahirnya di Prancis. lahir di Prancis. Lahir Prancis, gede di Indonesia. Pas jadi ininya Pas toddler. Iya, Toddlernya kemana tuh aku dia? dulu di Kalimantan, Banjarmasin. Papa kan chef. Oh. Papa chef. Jadi kita banyak kemana-mana lah. Iya, Ke iya, Banjarmasin, ke Manado, tapi paling terakhir yang paling lama itu di Bali. Bali komunitas Prancisnya itu lumayan besar. Oh, banyak orang Prancis di sana di Bali. Banyak restoran Prancisnya, banyak bisnis yang naik itu dari orang-orang Prancis. Jadi komunitasnya lumayan bagus dan sekolahnya juga Banyak sekolah ya? Prancis. Situ aku Bule-bule mulai Prancis masuk. suka gituin yang naik Gojek bertiga gak sih? Yang buat ke Kute ya. Itu jarang itu lah. Nggak pakai Iya, nggak. helm. Sumpah. Nggak. Orang Prancis itu malah lebih very kaku di dalam hal kayak gitu. Soalnya itu kayak itu bahaya, Ngeri, itu bahaya, iya, iya, it's iya. dangerous gitu ya. Kayaknya itu lebih ke yang lain Bule. deh. Buleleng. Buleng-leng. Buleng-leng. Buleleng. Arti dari Maxim sendiri apa, Bang? Maxim Boutiquier. Butir. Butsier. Butitier. Susah banget ya Allah. Maxim Butsier. Maxim itu sebenarnya sejarahnya panjang sih. Jadi itu memang dari Latin Maximus atau Maximilian. Jadi memang ada kedekatannya juga sama Rusia. Tapi Maxim itu datangnya dari Saint Maxim, Saint Maxim di Itu apa Prancis. tuh, Bang? He's a saint. Apa ya? Saint itu apa ya bahasa Indonesia? Kayak ya benar ya, satria. Oh, itu kesatriaan berarti. Ada Saint Patrick, Saint Jules, Saint Jacques gitu-gitu. Nah, Maxim itu ada ininya juga. Gak terlalu ada arti sih, cuma ada sejarah yang panjang aja. Ya. Tapi Makanya nggak ada Indo-Indonya ya nama lu ya? ada, jadi kan nama aku tuh panjang, Maxim André Selam Boutier. Oh, ada salamnya. Ada selamnya, selam itu nama kakek aku yang yang Indonesia. Jadi ada Indonesianya satu. Iya. Bagus juga Berarti ya. Abang bahasa Prancis tuh ini les. Sekolah. Kan maksudnya dia kan keluarga di Prancis ya. Lesnya di rumah sih. Oh, berarti sekolahan itu full bahasa Prancis. Full bahasa Prancis ya. Lah Dan- misalkan Abang nggak tahu, Nah iya susah memang, awalnya susah, tapi kan aku masih berapa, 6 tahun, 7 tahun umurnya, jadi kan kayak cepet lah. oh SD-nya. TK-nya Prancis lah, Terus gurunya guru Prancis juga itu. Prancis semua, Kepala sekolahnya Prancis. satpam. Bali. Satpam tetap Bali ya. Satpamnya masih beli deh. Beli, Ambil bener, lokal ya. Beli semua. Susah kalau ngambil dari Prancis kemahalan. Tapi Masuk orang-orangnya satpamnya gitu bisa bahasa Prancis, yang iya. bantu kita juga bahasa Prancis, semuanya bisa bahasa Prancis pokoknya. Soalnya kan Alliance Prancis kan lumayan kuat di Bali kan dulu, jadi banyak yang bisa bahasa Prancis tapi mereka orang Bali gitu. Iya. Baru masuk pagar langsung bujur. Iya benar. Makannya bukan roti itu kan yang roti Roti kromboloni. Kromboloni dari Krombolan mana? apa? Kromboloni. Kronologi. Kromboloni ini kayak croissant. Croissant ya. Krombolan ini apa? Kromboloni Iya, dari kayak mana? Dari Depok. Dari ini dari kafe-kafe kita. Ah, iya dari Monster Spoon. Ah, Monster Spoon, Monster Spoon. Restorannya maksudnya Itu dari dia- negara Iya, apanya? kromboloni itu dari mana sih? Dari Kayaknya sama satu daerah dia. Sebenarnya croissant sama kromboloni. Kayaknya dia iseng bikin aja Iya, ya. kayaknya apa? Iya, kayak truffle, which is not French. Iya. Itu bukan French. Dan itu kalau dibawa ke Prancis, people like, what is that? Apa itu? Tidak boleh. Haram. Karena itu nggak ada ya di Nggak sana ada. ya. Oh, Iya, iya. Dan mereka itu kan proud banget dengan makanan yang mereka bikin sendiri kan. Jadi sebenarnya sih enggak sih, tapi ada beberapa restoran yang kayak, apaan itu? Itu nggak boleh itu. Buang. nah, Karena bukan ininya dari merekanya. Iya. Iya Iya. kan. Tapi di Prancis makanannya lebih ke
rasanya hambar kah atau asin kah? Apa pedes manis? Kan kalau Thailand tuh pedes asem. Kalau Arab gurih asem. Gurih, Wah, ya. kalau Arab tuh Gurih rempah, asam. rempah. Sorry ya, lebih rempah kan kalau Bukannya Arab. gurih asem ya? Enggak, Kemarin gue makan karena gurih lu asem. pakai sambal cobek sini. Iya, mungkin. Terus sebelahnya ada kerupuknya. Itu mah asin. Sebenarnya ya Prancis itu banyak makanan Arab justru. Soalnya banyak orang Arab yang tinggal di Prancis. Jadi banyak kayak kuskus gitu. Kuskus itu kayak kita suka banget kuskus di Prancis. Kuskus tuh apaan? Ada tahu kuskus? Kuskus apa? Enak banget. Roti kukus. Daging No, tikus. no. Kuskus kayak dia tuh dari sebenarnya kayak pasta gimana ya kayak Makaroni. Kayak carbonara. enggak, ibaratnya kayak nasi opor lah. Oh, Tapi ini. opornya tuh tomat. Hah? Ditomatin kayak agak saus merah, terus pakai kacang, terus pakai eggplant. Nasi kayak nasi itu, biryani. Itu sorry, itu makan ya. Bukan nasi biryani mah pakai kambing. Itu makanan Iya. Maroko. Moroko apa Arab nih? Ya, kan sama. Emang iya? Afrika, ya. Maroko itu. Itu apaan tuh? Coba. Ya. Coba Itu lihat kebuli. Oh, Rasanya dia banyak sih, ada wortelnya, ada Iya. apa ya kayak eggplant gitu. apa jangan-jangan acarnya. itu yang Afghanistan itu ya? Bukan. Restoran Afghanistan. Enggak ada restoran Asti. Yang isinya ada kismis. Iya, ada kismisnya enggak? Kismis itu apa? Kismis tuh kayak Yang kurma. bulat-bulat yang- Kurma kecil. kecil. Oh iya, kayak manis kan? Kayak resin gitu kan? Ya, bener. Iya. Nah, itu mah India. Rempah kan tapinya. Kayak ada wortelnya, ada wortelnya. timunnya. Tapi bukan India. Itu Maroko. 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 Ya. Maroko Lut. Oh, berarti orang India banyak yang ke Prancis. Orang Prancis banyak yang ke Bali. Jadi Iya bener. ngacak ya. Iya ngacak banget di Prancis itu orang Prancisnya udah jarang banget, malah banyak orang Arab, Afrika, orang Prancisnya jarang. udah sedikit banget. Kata orang Prancis ini orang Prancis pada kemana sih? Pada ke Indonesia. Suka Indonesia. Saya memang orang Prancis itu jauh lebih suka Indonesia daripada Prancis. Mungkin Prancis itu udah Indonesia itu lebih ramah orang-orangnya, lebih smile, lebih senyum pokoknya terus. senyum. Kalau Prancis, polite. setelannya statue ya? Gitu, Statue. Jangan. Apa itu? Setelan Lela cuek. cuek. Oh, my lord. Masa dia nggak tahu tren Indo sih? Ya iyalah dia orang mana? Dia orang Bali. Tapi di Prancis berarti lu sering pulang kampung apa udah jarang? Jarang sih. Aku paling Prancis itu cuma 4 kali lah seumur hidup. Umur lu Kali aja. berapa sekarang, Bang? Mau 32 nih, 9 hari lagi. Tapi lu kalau misalnya nggak jadi pemain film nih, lu mau jadi apa? Tadinya itu Model? udah mau enggak. Memang awalnya model, tapi nggak terlalu suka lah. Jadi, Chef. ya chef. Awalnya mau terbang ke Prancis, mau apprentissage, jadi perhotelan. Cuman bapak bilang kayak, enggak, jangan ke Prancis, kamu ke Indonesia aja, coba kerja syuting ya, kamu syuting aja. Jadi aku malah di-push sama bapak aku. Kenapa nggak mau ke Prancis? Kan maksudnya kayak pasti UMR-nya lebih gede gak sih? Iya. Oh ya, tapi pajaknya juga lebih gede. Iya, tapi kan Jauh lebih gede. orang Prancis bisa liburan ke Indonesia, orang Indonesia susah banget liburan ke Prancis. Iya. Iya, but you know you're stuck there. Kalau misalnya udah di sana stuck banget, makanya bapakku ke Indonesia gitu. I don't know, dia cara pikirannya kayak nggak, lebih baik kamu di Indonesia soalnya lebih banyak peluangnya. Because ini kan masih developing country, banyak yang bisa dilakukan di sini di Indonesia dan juga untuk mengembangkan Indonesia pun dalam bidang-bidangnya gitu. Stuff like that lah yang lebih. Kalau Perancis kan udah ya lumayan kaku, you know. There's not much to do yang baru lah. Iya. But I want to do. Aku pengen jadi chef tadinya. Cuma bapakku bilang kayak jangan terlalu berat buat kamu. Kamu acting aja gitu. Tapi Bapak kenapa? acting lebih berat lagi. Tapi kenapa orang sono jadi chef semua, Bang? Siapa? Enggak semuanya. Enggak, filmnya aja Ratatouille lah. Ratatouille. Bahkan sampai tikus aja. Iya, sampai bisa Bisa masak. masak. Terus tuh gua kalau misalkan bahas Prancis tuh kayak pasti Masak gitu Iya, kan chef. iya, chef. Iya. Soalnya sejarah pemasakan sejarah masaknya Prancis itu memang dalam banget dan mostly yang kita gunain sekarang untuk masak sesimpel ini namanya sauté aja itu bahasa Prancis sebenarnya. Jadi sauté. sauté itu apa sih namanya? Kayak pancinya di nasi goreng itu di Set.
Nasi goreng itu diapain? Di arak-arak. Diaduk. Ya tapi diginiin ya kan. Apa namanya itu? Dipanci lah. Gosreng-gosreng. Ya, digoseng-goseng. Nah, itu namanya saute. Oh. Ya, digoreng lah intinya. Iya. Nah, itu termnya tuh Prancis. Jadi kenapa Prancis itu memang dikenal banget dengan masakan ya karena banyak koki Prancis yang Ke dunia. yang benar-benar top banget ya, yang top sekali. Dan dari kerajaan, zaman-zaman kerajaan kan mereka bikin makanan tuh yang kayak kok bisa sampai, dan zaman dulu kan itu makanannya cuma ayam, udah petik-petik ayam aja atau tomat gitu kan. Mereka bisa kayak gak kasih bumbu ini, jadi mewah gitu loh, mewah banget. Jadi dari situ makanya banyak banget. Dan mungkin di tahun 80-90, which is papaku mulai kerja jadi chef, itu memang lagi ada ya kayak viral trennya lah. Kayak tren, jadi ada chef Gimana chef cuma selebriti, 90-an tren? 80, ya kayak gitu. Nggak ada TikTok, nggak ada apa. Ya TV. TV. Oh, TV. Oh, TV. Iya. Di TV trennya apa chef selebriti kayak sekarang kan Master Gordon Chef. Ramsay. Gordon Ramsay tau nggak? Nggak tahu. Di sini Indonesia Master Master Chef Chef-nya gitu siapa? kan? Chefnya Chef siapa? Indonesia. Got ini. Talent, Got Talent. Ya. Juno. Ya. Juna. Juna, ya seperti itu. Juna. Ya, chef selebriti dulu kan kayak rare banget gitu. Mereka tuh udah lebih gede daripada aktor malah juga. Oh iya, Oh, kalau di chef sana. I mean, ya lebih gede, lebih nggak gede, nggak tahu lah sih. Tapi kayak lumayan setara lah sama aktor-aktor gitu. Tapi lu emang ngambilnya jurusannya perhotelan? Apa jurusannya? Tadinya mau, tapi apa? nggak sempet. Aku nggak sempet. Oh, belum sempet perhotelan? Lulus SMA, mau perhotelan di Prancis, tapi malah mulai langsung syuting di sini, sinetron gitu. Berarti di sana banyak orang yang nge-reviewin tuh dong makanan. Food blogger. Food blog di Prancis? Ah. Oh enggak. Nggak ada? Enggak ada. ASMR nggak ada? Sedikit tapi kayak ada tapi sedikit iya. gitu, nggak terlalu banyak banget. Kayak nggak terkenal gak sih food vlogger Prancis? Ya, lebih ke chefnya. Iya kan? Ya, Lebih ke food vlogger chefnya. tuh biasanya Korea. Enggak, Cina. Enggak, Korea. Banyakan Aku- mana aku- nih, aku- Cina apa Korea nih? Aku sih lebih banyak. Aku soalnya suka banget lihat food blogger gitu di kayak di TikTok. TikTok atau apa gitu. Mungkin lebih banyak. Cina gak sih paling enak? Sekarang aku banyaknya yang di merah Indonesia sih. Soalnya aku suka makanan Indonesia. Basreng. Ini ada ini ASMR basreng. Ya ada banyak makanan bukan, aku Indonesia. kurang ASMR Itu aku. cemilan. Kalau ASMR aku kadang agak kayak kayak Iya berisik ya. aku kurang Enak itu bikin ngantuk tapi tau. dengerin orang makan. Iya. Saya kenyang dulu, kenyang sendiri. Iya, kamu suka nonton apa makanan apa? Aku sukanya kalau restoran apaan, terus kayak masaknya gitu sih. Makanan apa Indonesia yang paling enak? Mie menurut goreng. kamu? Hah? Mie goreng? Aku paling iya mie goreng gitu. Tapi sate Madura, aku suka sate Madura. Oh, sate Madura. Ya, sate Madura, nasi goreng of course the best, ketoprak. Kacang semua tuh ya. Iya ya, makanya manis-manis gitu. Nasi kuning, nasi uduk, kan banyak banget. Hah? Semuanya? Iya, ketupat, opor. Ih curang tapi nggak jerawatan ya. Tahu ya. Padahal makannya kacang-kacangan ya. Iya. Iya, tapi itu aku jarang-jarang. Tapi semalam aku makan sate Madura sih. Tapi ya jarang-jarang lah. Nggak, paling sekali setiap 2 minggu. Oh itu mah jarang Jarang banget. Ya jangan setiap hari juga, kan harus variasikan. Makan mie goreng juga dia masih bulan sekali lah. Iya, kalau mie goreng harus sih. 6 hari makannya oglio-oglio. Ya enggak, aku makan nasi sih. Nasi makan banget, nasi. aku nasi ayam gitu-gitu lah. Kamu kalau nggak nasi nggak kenyang? Enggak, tapi itu yang bikin memang kayak, Apa? kok jadi tambah? Iya. Aduh, kayaknya badan gue udah kurang deh. Kayaknya gue harus gym deh. Gitu-gitu tuh. Tapi kan kamu kan film keluar juga ke sini juga. Apa produksian apa yang menurut kamu beda banget nih sama di Indo produksiannya? Sebenarnya produksinya tuh nggak beda dalam lampu, kamera, teknikalnya juga, terus Nasi kotaknya? Oke, nasi kotaknya super beda. Beda. Setiap 2 jam ada craft namanya, kayak dia Craft datang tuh apa? ada yogurt atau apaan, terus ada buah-buahan, cemilan lah ya. Oh, ada orang yang nganterin. Ya, kalau sini kan cemilannya gorengan. Iya, gue lihat. Kayak tahu gitu kan. Ada es teh. Beneran ya. Kalau di situ variasi banget, terus kadang ada pizza, ada apa untuk craft ya. Terus habis itu makanannya ada menunya. Max mau yang mana? Mau ini. Oh, aku mau yang ini. Enak dong. Enak. Bisa milih ya? Bisa. Ada chefnya juga katanya di lokasi itu. Ada chef.
ada chefnya, ada chefnya sih buat George Clooney sama Julia Roberts, tapi kita dapat yang catering. Tapi kita kedapetan lah ya dikit-dikit. Untung aja ada dia loh. Orang-orang lighting masih bisa makan. Kata dia alhamdulillah nggak catering. Memang perbedaannya nggak besar, tapi memang budgetnya aja yang besar gitu. Oh, budgetnya dia lebih besar. Budgetnya yang perbedaannya yang besar. Gitu. Tapi di sana berarti syutingnya sehat apa enggak? Sehat, Sama aja? sehat banget. 8 jam? Satu scene per hari lah, 2 scene per hari. Wah, itu mah bukannya sehat lagi. Itu cuman fun-fun aja, have fun aja. Dan kita syuting 5 bulan, ya kan. Jadi ada banyak jedahnya, 1 hari syuting, terus habis itu seminggu break. Itu mah Juhur juga udah kelar kayaknya. Enak banget deh pokoknya. Kerjanya sampai Juhur doang. Syutingnya 5 bulan. Iya. Tapi kan beda ya, makanya kan kita kalau misalnya compare perfilman Indonesia dan Amerika gitu ya, Hollywood gitu, mereka kan perfilmannya udah mulai dari tahun 40, dari zamannya Charlie Chaplin, even before tahun 20 kan, film pertama kan dari Prancis. Jadi mereka itu udah punya banyak banget kesempatan untuk kembang gitu kan. Indonesia kan baru mulai. Cuman dengan jarak waktu itu yang lumayan menurut aku singkat gitu, perfilman Indonesia. Bagus gak sih? Iya, lumayan. Dan semenjak 2020 especially itu peningkatannya tinggi banget. Iya, benar-benar. Tinggi banget. Jadi selalu ada series, ada film, malah sekarang udah kekurangan kru. Ya kan? Kekurangan kru ya? Jadi soalnya mereka udah bagi-bagi kru ke sini ke produksi ini gitu. Iya. Kesian banget ya kekurangan kru. Kameramen nyambi juga tahu. Jadi lighting. Ada dia udah action. Kadang gitu kayak ada kebanyakan produksi terus kayak aduh ini udah nggak ada, udah nggak bisa hire siapa lagi ya, semuanya lagi kerja gitu kan, which is good. Jadi kita menambahin lowongan kerja lah gitu kan di dunia ini. Dulu yang kebanyakan kru dan produksinya malah sedikit, itu kan jadi kurang sekarang juga bagus kan? ya, dan peningkatannya juga tinggi gitu. Iya. Oh, berarti kalau dunia perfilman tuh malah banyak infoloker ya sekarang? Apa itu? Kayak banyak lowongan kerja, lowongan kerja. Iya. Maksudnya buat kayak lebih cari banyak aja. gitu. Ada lowongan buka. Lowongan kerjanya ya kan. Tapi menurut kamu lebih suka film tuh film romantis kah, film Ya genrenya tuh apa kamu lebih? Oke, untuk sementara, balik ke Gundik. Let's talk about Gundik sekarang. Iya. Asik. Nah, Let's about. Jadi gini, karena Lanjut. jadi kalau misalnya ditanyain mau suka film romantis atau horor, sebenarnya aku tuh jauh lebih suka film horor, soalnya lebih action. Soalnya kalau bisa aku tuh maunya film action aja sebenarnya. Iya. Atau film thriller atau crime gitu. Soalnya romance itu berat banget. Syuting drama itu berat banget, itu terlalu bikin selalu nangis, selalu apa, you're in your head too much. Kalau horror itu lebih fisik, lebih teknikal, lebih. Tapi bukannya horor lebih capek gak sih? Ya? Kesurupan mulu. Lebih capek nangis menurut aku. Oh iya, daripada capek. kesurupan. Iya. Wah. lebih capek nangis daripada kesurupan. Oh iya. Ya. Oh. Iya. Nangis itu lebih Emosional ya soalnya ya. Iya, harus cari banget kan, kayak momen-momen seperti itu, tapi harus profesional juga. Jadi jangan terlalu nyari momen-momen yang bikin kita sedih. Iya. Jadi harus benar-benar cari karakternya yang bikin dia sedih gitu. Nah, itu susah ya? Ya, udah pusing banget itu. Makanya kan kadang ada yang bisa 2 jam nangis terus kan. Itu bisa besoknya tuh kayak pusing banget, kayak mata gitu ya kan. Ini kalau di Gundik kamu lebih sering nangis apa kesurupan? Aku lebih sering lari-lari sih. Lari-lari. Di Gundik kamu Kejar sebagai setan. apa? Aku sebagai supir taksi. Oh iya. Lah ngapain lari bawa taksi? Udah tahu punya taksi, kenapa lari? Soalnya aku lupa kuncinya, aku tinggalin, akhirnya aku harus lari-lari. Oh iya, dengan muka seganteng itu kamu disuruh acting sebodoh itu. Kalau dia bukan lari-lari, lebih ke maraton jadinya. Iya, jadi keren. Iya, jadi aku ini namanya Baim, dia. Siapa namanya? Baim. Aduh lucu banget lagi Baim. Kamu tahu Baim cilik gak? Baim.
Baim yang ya Allah Baim, tolong Baim ya Allah. Enggak. Udah, lanjut. Oke, ya jadi Baim ini dia tuh orangnya innocent banget tapi ada Bang, innocent apa Bang? Soalnya ini temen gue belum tahu nih innocent apaan. Pokoknya polos. cari sendiri-sendiri. Oh, polos. Polos. Ya, empty ya, empty. Empty apaan? Empty. Kosong. Emang beda polos sama kosong. Agak kosong banget. Berarti ya gitu dah. Ya, Ya. Baim polos. Orangnya polos, baik. Terus dia punya istri nih. Siapa? Istrinya. Kamu, Baim? Baim punya istri dan yang diperanin sama Ratu Sofia. Dan punya dia istri aku nih punya bapaknya tuh keluar dari penjara nih. Ya. Napi, betul. Napi. Nah, udah keluar mantan napi. Iya, mantan napi, napi. benar. Keluar, dia lihat anaknya, terus anaknya ternyata hamil. Hamil sama kamu? Kan dia Sama suaminya. sama Baim, Iya, sama si Baim. sama si Bukan Baim. Aku, Baim. Iya. Kan ceritanya ini Baim lah. Iya, Ceritanya, nah. aku Baim. Kalau kata gue mendingan ini ceritanya Baim dulu dah. Oke. Ayo Im. Jadi Nah, terus kan dia Kan hamil. kaget tuh dia. Terus kaget, bapaknya? terus apa ya banyak Kagetnya ini kenapa kaget dah? Lah. Hamilnya di belakang. Udah semuanya di belakang. Itu kan benjol. Gitu terus apa yang jadi Ini Ratu Sofianya kenapa dia? pokoknya Gundik butuh ini dana. siapa? Gundik ini siapa? Iya. Gundik ini Luna Luna Maya. Wede, Wede. keren. Luna Maya. Terus. Intinya aku mulai lost in the track nih. Intinya benang merahnya kita itu adalah 4 perampok. Oke, 4 perampok yang mau merampoki rumah ini. Dan 4 orang kamu, terus Ratu siapa lagi? Sofia, Tuh. bapaknya. Si Ratu sebagai istri dong. Ya, aku Agus Kuncoro, Arif Didu, sama Dian Sidik. Butuh dana lah. butuh cari harta dan harta. Arif Didu ini. jadi apaan? Arif Didu jadi Gundik. jadi nyai. dia jokernya ceritanya. Oh, jokernya keren. Ya, jokernya Agus Kuncoro, bapaknya Ratu Sofia itu dia leadernya, Dian Sidik muscle-nya, aku rookie, aku yang polos. Berarti Arif Didu lay mulu dong. Iya, Lay. makanya kan ini konsep filmnya kan horror heist komedi. Horror heist komedi. Tapi tadinya dijualnya ke kita itu pitchingnya itu cuma horror heist. Heist aja malah. Heist terus jadi horror heist. Terus pas kita nonton filmnya, kayak rushes-nya kayak drive pertama, kok jadi komedi banget ya? Soalnya seharusnya nggak sekomedi itu. Soalnya kan ada gore-nya. Iya. Apa jangan ada Arif Didunya ya? Kan emang. Iya, maksudnya jadinya komedi banget. Oh, gara-gara ada memang Arif dia yang Didu, membawa iya. agak komedinya. Tapi dari situasi juga sih, bukan terlalu dari skripnya atau dianya gitu. Memang spontanitas kan bener kan bilangnya spontanitas. Biasanya aku kalau sama Luna sama Anggi pasti dibilangin bukan itu bahasanya. Nah, aku selalu nggak ada mereka sekarang. Jadi spontanitasnya Nggak tahu Arif dia Didu. ada Iya, sebenarnya. ternyata ada di belakang. Kita datangkan Arif Didu. Wah, itu seru nih. Luna ya? Jadi gitu, jadi rampok rumahnya ternyata Nyai ini, Gundik, Luna, dia itu adalah di rumah dan dia itu punya kekuatan yang lumayan goib lah. Jadi dia itu kan setan, bukan apaan. Dia itu lebih ke Orang pintar. setengah manusia, setengah siluman. Setengah jin. Manusia apa? Siluman. Siluman apaan dia? Siluman. Siluman kan ada siluman ular. Ular yang Oh, pertama. ular. Ya, nih. Ini kan ada sisik-sisiknya nih. Oh, ini ada muka. Ada lunanya nih. Oh. Ya ini bukan mangkok ada baksonya tapi ini ya. Oh, Ini cabe, Bang. Bukan itu. Apaan itu? Bunga-bunga gitu apa? Kayak bertekstur sih bunganya. Itu enggak, itu kertas-kertas yang merah putih di jadi yang buat ini ya, happy birthday. Budgetnya habis buat bunga-bunganya nih sebenarnya. Iya sih itu. Iya sih. 90% itu 10% tuh baru dibagiin ke kru. Oh, jadi ini tuh Gundik nih ceritanya berarti ceritanya Kaluna. Iya. Apa cerita 4 orang ini? Cerita 4 orang yang ketemu dengan Gundik yang mau cari hartanya lah di rumah ini, yang habis itu jadi ada banyak ya Di one situ thing led kamu to another lah. ada romansnya? Romansnya sama Ratu Sofia. Ya. Kalau Luna mau ceritanya mau bunuh aku.
Oh iya. Iya. Oh, ditembak kamu. Enggak. Paling dibisa doang. Iya benar. Tapi iya sih. Tapi ini berapa nih? Berapa lama ininya syutingnya? Syutingnya kita 20 hari lah, 22 hari. Ya beda banget kan dari film Dia yang 5 bulan 5 jadi bulan, 20 hari. Soalnya 20 film yang hari. luar 2 scene doang per hari. Iya, Ya. kalau kita 30 scene per hari. Iya. Soalnya Anggi Umbaranya kan sibuk. Ya udah, nggak mood gua kalau 3 scene nggak mood. Ini yang bikin Om Anggi kan? Iya, Anggi, iya. Jadi kita 20, ya sebenarnya 25 hari lah. Tapi syuting day-nya misalnya aku tuh cuma 18 hari, 20 hari gitu. Kamu ada ini gak? Kan ini film-film serem gitu kan? Ada kayak Kejadian bikin- setan gitu. Iya. Kayak Bikin aja Bang, bikin sekarang. Oh, oke. pura-pura aja seakan-akan ini, Jadi dulu- aku ketemu gundik gitu. Ada Nyai yang datang ke rumah. Nah, di film ini semuanya safe. Safe. Happy. Soalnya semuanya semuanya yang horor itu pada kalau udah jam-jam sempit gitu, jam 2 ke jam, Jam 5 2 pagi ya. tuh kita kayak ngapain? Nah, itu sih Udah yang setengah seremnya. ngawang ya? Iya. Yang paling takut itu Bang, kita kapan pulangnya ya? Soalnya udah jam 8 pagi. Udah mau jam 12 siang nih. Kok kita belum kelar-kelar ya? Iya, bentar lagi kok. Ya kayak gitu tuh. Itu horor banget itu. Itu horor banget ya, karena udah Kalau misalnya kita mau Nyawanya syuting jam 6 pagi, terus besok ya ada ketemu jam 8 tuh ya kayak itu mata ada jereng banget kayak mukanya. udah kayak pengen mayat hidup gitu gak sih? Ini syuting di mana nih? Kita Jabodetabek sih. Oh, Jabodetabek. Banyak di daerah Bogor, enggak Bogor sih, kayak padat apa batasannya Bogor lah, masih di Jakarta. Jabodetabek perasaan nggak ada gornya dah. Enggak ada ya. Ya pokoknya di Oh-nya ada. sebelum itulah. Oh, Sentul. Jujur aku lupa soalnya setiap kali aku pulang aku nggak tahu kemana jalannya. Berarti Aku itu ngantuk banget. syutingnya kayak di hutan-hutan atau di rumah kosong Enggak samping di hutan? rumah kosong. Rumah kosong. Jadi dia tuh Anggi sama tim gitu lah. Mereka dapetin apa namanya kayak gedung tua, abandoned building gitu yang seharusnya jadi rumah sakit tapi nggak jadi. Oh. Dia tuh kayak ada 5 lantai gitu. Jadi mereka benar-benar set gedung itu. Cibubur kali di Cibubur ya? Bukan. Deket Cibubur sih. biasanya tempat syuting. Iya, Ya, tapi bener. tempat syuting tukang bubur naik haji. Bener. Aku biasanya dulu syuting sebelah mereka soalnya. Iya, di Cibubur. Tapi orang-orang yang kayak punya rumah disewain buat kayak film-film serem tuh takut gak ya kalau rumahnya susah kejual gitu? Jadi kayak gitu. Iya sih. Iya kan? Karena kan kayak jadinya orang Aku dulu malah syuting ada film horor syuting itu rumahnya baru tuh kayak kalau kesana ada Horor sesuatu lah ya horor banget. Kalau ini kan kita masih gedung yang nggak jadi ya kan jadi nggak ada yang hal seperti itu. Tapi ya itu rumah-rumah kayak gitu tuh dan masih dijual. Iya Dijual. kan? Aku juga kayak jualnya pasti drop jadi banget. gimana kalian mau jual ya itu masih kayak Iya, iya. aduh, ada lumut di mana-mana gitu kan yang Serem kayak banget gitu. ya, kehabisan Bang, duit. tapi ya kenapa film horor selalu syutingnya tuh disuram-suramin? Suram-suramin maksudnya Suram ini apa? kayak gimana? Maksudnya tuh selalu kagak terang gitu. Suram Film tuh horor. kayak kayak Gelap. sedih gelap, gitu. selalu Ya, masa- gelap vibes-nya. Ya, masa terang-terangan di Iya. Enggak, kan ada kita setan. bisa kalau setan gitu. Kalau setan jadi ketawa kalau Kenapa siang. kagak ada siang, tahu? Aku setuju ya, soalnya aku juga Iya nggak suka kan? nonton film horor sebenarnya. Aku takutan. Kenapa sih nggak bisa siang aja nggak ada matahari? Iya, terus kayak selalu ada petir, duduk, Bener. dan Terus angin besar. angin, terus kayak pasti sendirian. Iya. Aku akan cek di sana ya. Kamu Iya. tunggu di sini. Kenapa nggak ditemenin? Bener. Kenapa ditinggalin tuh anak? Kamu pegang pistolnya biar aku yang sih. Iya. Kenapa kamu nggak pegang aja? Bang, coba lu pas lagi syuting gitu, ya udah temenin ayo. Keren keluar screen dah, tapi nggak bisa gitu. Gue pengen kayak, tolonglah temenin gitu, bertiga lah gitu. Tolong deh temenin. Iya. Kalau kamu nanti ditemenin pas nonton aja, rame-rame Iya. nontonnya. Iya Makanya sih. kalau film horor itu harus nontonnya rame-rame. Benar. Makanya film horor itu laku sekali. Iya. Dan ini Saya film horor rame-rame keberapa? nonton. Film horor keberapa? 5 kayaknya, 4 atau kelima. Wah. Banyak banget ya. Ya dulu soalnya sempet maraton aku film horor. Habis layar kaca, film horor layar kaca. Dan ini tapi yang ini film horor pertama aku setelah 2019, jadi udah lama. Dan film pertama aku bioskop setelah yang Paradise ya. Jadi aku pengen banget Gundi kayak pas Anggi nge-pitch aku kayak, Max mau nggak film heist? Awalnya heist dulu. Boleh dong heist, ya yuk. Oke, jadi horor. Oh,
Oke, ayo horrorize. Dan juga ada komedinya. Oh gitu ya, siapa yang komedinya? Oh oke. Terus ada romansnya juga. Oh, itu film apa ya? Kok ada campur aduk gitu, gado-gado. Nggak ada tillernya juga, ada tillernya, ada pembunuhan. Thriller apaan? Thriller. Thriller, itu pembunuhan. Iya benar. Tapi ada adegan berdarah-darah nggak di situ? Banyak. Gore. Tapi gore-nya klasik. Kayaknya itu mah buat kalunanya gak sih? Apa? Iya, dia yang apa ya, yang yang Iya gitu-gitu. kan. Tapi kan lu kan adu acting nih sama pasangan ya. Lu benar. suka yang misalnya satu scene nih. Terus lu kayak tahu gitu kayak Lu tatap-tatapan sama dia tuh kayak nggak bisa gitu. Terus misalkan Kaluna udah strong banget gitu. Kayak udah mendalami gundik dah gitu. Nah terus lu tuh ngeliat kayak, lah kenapa mukanya kayak gitu? Kok ada sisik-sisiknya gitu? Iya, lu pernah nggak kayak gitu? Yang hari terakhir ya, hari terakhir pas kita scene-nya tuh di pantai, ya aku udah mulai yang kayak, aduh kita ngapain sih ini, aduh gitu kan. Soalnya kan memang kita, tapi karena kita udah pernah film, sinetron bareng dulu, kita kan udah pernah beberapa project lah sebelum film ini, jadi kita memang tahu kondisi profesionalismenya masing-masing kan. Iya. Jadi kita lumayan profesional, cuma malah justru sempet kayak agak, bukan berantem sih, tapi kayak gak setuju lah dengan something. Cekcok. Kayak kamu seharusnya kayak gini. Hah? Ya kenapa? Kan aku memang harusnya gini. Ya tapi kan kayak gini. Kayak gitu. Itu dia tuh. Iya. Oh tapi aku gak bisa. Ya aku juga gak bisa. Aduh. Anggi. Gini lagi. Tapi kan tadi lu bilang lu ulang tahun ya. Jadi karena lu ulang tahun, gue punya hadiah buat lu. Untuk menutup podcast ini, gue Baru nggak bisa dibeliin ya? gue. Nggak, kita udah tahu sebelum seminggu ini podcast. Iya. Kita udah tahu kamu ulang tahun. Oh ya? Berarti sekarang bulan apaan ya? April. Berarti abang zodiaknya apaan? Taurus. Oh Taurus, keras kepala. Betul. Pantesan cekcok mulu. Terus pasangan Virgo. Virgo Virgo lu ya? Perfect. Lu jadi Virgo ya? Lu ya Kak? Iya. Iya tuh dia Virgo tuh. Pasangannya Virgo, tapi bukan gua ya. Virgo. Padahal gue berharap tuh. Happy birthday. Ya. Udahlah tanpa lilin aja udah. Happy birthday. Enggak, kita harus tiup lilin. Oke. Kayak kita harus melihat tiup lilinnya orang Prancis kayak gimana. Dia Happy kebalik, birthday. apinya masuk. Apa happy birthday orang Prancis, Bang? Apa ya? Happy birthday tapi orang Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeay, thank you. Semoga kamu makin croissant, Amin. oglio-lio, dan semakin carbonara banget. Amin. Amin ya Allah. tiup lilinnya. Kayak gitu cara Prancis tuh kalau niup lilin Harus narik napas dulu. orang kayak Biar kaget dulu ya. Selamat ulang Thank you. tahun ya. Thank you Ini banget. cuman selamat Maxim doang karena kita mau dalam karir, dalam percintaan kamu akan selalu selamat Amin. gitu. Amin. Selamat ulang tahun ya. Doa dulu doa. Amin. Amin. Makasih banyak Maxim. Ini Gundik tanggal berapa berarti tayangnya? 22 Mei 2025. Jadi 22 Mei 2025. Jadi ingatnya itu 2205 2025. Oke. Tanggal cakep tuh. Tanggal cakep. Aturan tanggal 25 aja. Ya udah nggak usah biarin dah ya, biar bagus. Enggak, soalnya itu kalau film itu yang ngatur bioskopnya. Jadi udah itu Iya aja. benar juga. Buat kalian Itu yang suka betul sama banget. video ini Memang jangan yang lupa ngatur di-like. bioskopnya. Tapi takdirlah yang membawa kita ke tanggal yang cantik itu. Gokil dia. Udah pokoknya makasih banyak ya. Semoga film Gundik banyak disukai dan juga Maxim juga mendapatkan kebahagiaan tiap harinya. Karena kalau cowok ganteng sedih tuh kita nggak bisa gitu. Jadi kalian yang suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energik. Thank you for watching guys. I love you.